Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Stasia Reviani Mege selaku dosen pengampu, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Pada video ini, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Aisyah Nurul dengan NIM akhir 021, Sukma Wahyu dengan NIM akhir 024, Nurjanah dengan NIM akhir 066, dan saya sendiri Nur Aini Arum dengan NIM akhir 081 akan mempresentasikan tentang email marketing. Nah, apa sih email marketing itu? Email marketing ialah suatu tindakan atau aktivitas mengirimkan pesan komersil seperti promo, penawaran produk, diskon, penawaran membership, dan lain sebagainya kepada sekelompok orang dengan menggunakan media email. Selanjutnya ada manfaat dari email marketing. Yang pertama ialah bersifat personal. Email marketing yang bersifat personal akan memberikan perhatian yang lebih besar dari pelanggan yang ada atau calon pelanggan. Sehingga saat pelanggan atau calon pelanggan merasa nyaman menerima email, maka akan jauh lebih mudah menawarkan berbagai produk kepada mereka. Kemudian ada informasi cepat dan praktis. Email marketing membuat jangkauan pelanggan akan lebih mudah dan cepat. Jika kita menggunakan media massa sebagai promosi, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif. Yang ketiga, hemat biaya. Menggunakan email marketing akan lebih meringankan pengeluaran daripada harus menggunakan media massa ataupun iklan komersil. Yang keempat ialah kampanye dapat diukur. Promosi yang dilakukan lewat email marketing dapat diukur setiap waktu dan dilakukan evaluasi dengan melihat berapa email yang terkirim pada pelanggan serta bagaimana responnya. Selanjutnya ada kerjasama dengan pelanggan. Adanya email marketing membuat pengusaha bisa berinteraksi dengan konsumennya, sehingga akan ada saran atau kritik untuk perkembangan bisnis selanjutnya. Yang terakhir ialah mudah dibagikan. Email marketing membuat para pelanggan dapat berbagi segala produk dengan teman-teman mereka. Pelanggan yang berbagi email bertindak sebagai pendukung dari merek produk Anda. Ini adalah sebuah keuntungan yang membuat pelanggan Anda akan terus bertambah dengan seiringnya waktu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aisyah. Untuk Aisyah dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis email marketing. Yang pertama yaitu newsletter. Newsletter merupakan sebuah media publikasi bagi kita untuk menjangkau pelanggan secara lebih personal. Jadi sebelum Anda dapat menggunakan newsletter untuk marketing Anda harus terlebih dahulu menentukan tujuan pengiriman email tersebut. Karena jenis email ini sebenarnya memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, dengan konten yang informatif, email Anda akan mendapatkan review positif dari pelanggan. Kedua, Anda bisa membuat orang mengunjungi situs web atau blog toko online Anda dari link newsletter yang Anda buat. Dan ketiga, dengan newsletter Anda dapat memberikan informasi terbaru mengenai bisnis yang Anda miliki, seperti diskon, promo, survei, dan lain-lain. Namun terlepas dari manfaat yang dimiliki oleh email ini, bisnis email ini jauh lebih rumit dalam pembuatan desain emailnya agar sesuai dengan tujuan Anda. Namun Anda tidak perlu khawatir karena email ini sudah menyediakan berbagai macam template newsletter yang siap untuk Anda gunakan. Yang kedua yaitu ada digest email. Digest email merupakan email marketing yang secara otomatis dihasilkan oleh mailing list elektronik. Dengan email ini kita juga dapat menentukan periode penggunaan email tersebut, misalnya hari, minggu, bulan, dan lain sebagainya. Atau email ini juga dapat membatasi penerima, misalnya 10 atau 100 dalam satu kali pengiriman pesan tunggal. Selanjutnya ada email yang dibuat pribadi atau email khusus. Email khusus ini dapat mengirim sebuah email marketing dengan menggunakan email pribadi. Artinya email jenis ini berdiri sendiri dan hanya berisi informasi tertentu dan biasanya menggunakan alamat email yang berbeda. Salah satu isi yang biasanya ada di dalam email ini adalah undangan untuk bergabung di suatu grup, komunitas, atau lain sebagainya. Yang keempat ada email follow up. Email follow up merupakan serangkaian email yang dikirimkan ke pelanggan dengan konten yang informatif. Maksud dari konten yang informatif tersebut bisa berupa konten yang menyajikan berita-berita terkini. Nah, jenis email ini juga memiliki manfaat untuk menjaga agar pelanggan email Anda tetap setia. Yang kelima ada email sponsorship. Email sponsorship bisa Anda coba ketika Anda ingin mulai menjangkau masyarakat luas yang sama sekali baru dan Anda ingin mendapatkan calon pelanggan baru. Jadi untuk menggunakan email sponsorship, Anda perlu membayar agar email Anda bisa dimasukkan ke dalam salinan dalam newsletter vendor lain. Di sini juga Anda bisa dipastikan memiliki banyak pelanggan yang potensial dan sangat berpengaruh pada bisnis Anda nantinya. Yang
Yang terakhir ada email transaksional. Email jenis ini merupakan sebuah email yang muncul karena dipicu oleh suatu tindakan yang telah diambil, yang memungkinkan mereka menyelesaikan tindakan itu. Contohnya itu sebuah transaksi. Nah, jadi ketika Anda ingin mencoba untuk melakukan transaksi pada sebuah toko online, Anda akan menerima sebuah email yang berisi rincian belanja Anda, pemberitahuan harga, pemberitahuan data login Anda sebagai member, dan lain sebagainya. Salah satu keuntungannya yaitu dapat meningkatkan jumlah page view. Pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja email marketing. Bagi Anda yang ingin menggunakan email marketing, maka pada dasarnya strategi marketing ini dapat digunakan dengan cukup sederhana, yakni seperti saat Anda ingin menulis sebuah surat kepada orang lain. Hanya saja, jika menggunakan email, Anda dapat mengirim pesan dengan lebih cepat, bahkan dapat disertai dengan file-file tertentu. Berikut cara kerja dan cara mengoperasikan sebuah email marketing yang lazim digunakan. Yang pertama, email bisa dibuka lalu tuliskan isi pesan yang ingin dikirimkan. Kemudian, pengguna bisa memberikan instruksi pada email untuk mengirim pesan pada alamat email lainnya. Selanjutnya, email server secara otomatis akan melakukan identifikasi alamat email tujuan. Kemudian, email akan mengirimkan pesan yang sudah Anda buat ke email yang sudah terbuka. Yang terakhir, saat email sudah terkirim, maka isi pesan tersebut dapat tersimpan secara otomatis dengan email server. Dengan begitu, penerima dapat menemukannya dengan mudah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari email marketing. Seperti yang telah kita ketahui bahwa email marketing telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi, tak hanya pelanggan dari negara Indonesia saja yang dapat menerima email kita, tetapi juga dari negara lainnya. Yang kedua yaitu email marketing langsung ditujukan kepada pelanggan yang berminat. Karena dalam sistem email marketing, pelanggan terlebih dahulu mengisi alamat emailnya ke perusahaan kita. Jika sudah, pelanggan akan bersiap-siap menerima email marketing kita. Yang ketiga, dapat merespon pelanggan secara otomatis. Email marketing merupakan promosi online yang telah dilengkapi dengan sistem respon otomatis. Seberapa banyak pelanggan mengirimkan pesan tersebut akan langsung terbalas secara otomatis. Yang keempat yaitu biaya yang cukup murah. Dibanding dengan digital marketing lainnya, email marketing ini terbilang cukup murah. Karena saat ini banyak digital marketing yang memiliki harga yang mahal tetapi kualitasnya tidak sesuai. Selain memiliki kelebihan, ternyata email marketing juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu email marketing yang kita kirimkan dapat masuk ke dalam spam. Banyak promosi produk yang kita kirimkan kepada pelanggan yang mengakibatkan pelanggan merasa tidak nyaman. Sehingga Google akan mengirim email kita ke dalam spam. Yang kedua, email tidak bisa diterima secara langsung. Hal tersebut dikarenakan memerlukan waktu yang lama agar email yang kita kirimkan dapat diterima ke semua pelanggan. Yang ketiga, tidak semua pelanggan memiliki email. Pada kenyataannya, tidak semua pelanggan memiliki email, jadi kita tidak bisa mengirimkan promosi-promosi kepada pelanggan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Yang keempat, tidak cocok untuk orang yang gaptek. Orang-orang tersebut menganggap bahwa penggunaan email marketing dirasa sulit diterapkan dan mereka lebih menyukai pemasaran atau promosi yang dilakukan secara langsung dengan konsumen. Akan menjelaskan tentang strategi yang dapat kita lakukan ketika memilih email marketing. Yang pertama yaitu mengenali kebiasaan calon pelanggan. Cari tahu persona pelanggan dan pahami selera mereka, sehingga kita dapat membuat konten email yang cocok dan sesuai dengan pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan target penjualan. Pertama-tama, riset dulu berapa rata-rata penjualan yang berhasil dilakukan menggunakan email marketing. Gunakan rata-rata tersebut untuk menentukan target penjualan. Tak hanya itu, kita juga memerlukan data dari pengguna email yang akurat agar target penjualan kita realistis. Yang ketiga yaitu mengelompokkan user. Pengelompokan bisa berdasarkan jenis kelamin, usia, tempat tinggal, lokasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar email yang mereka dapatkan sesuai dengan profil kelompok mereka. Yang keempat yaitu menentukan kampanye. Kampanye yang kita pilih harus sesuai dengan profil kelompok mereka. Jadi jangan sampai mereka mendapatkan email yang tidak sesuai dengan profil kelompok mereka. Jadi kita harus benar-benar memikirkan atau melihat dahulu email yang akan kita kirimkan. Tak hanya itu, kita juga harus menentukan waktu yang tepat agar para pelanggan tidak merasa terganggu. Kita juga harus memberitahu
seberapa sering mereka akan menerima email dari kita. Hal tersebut bertujuan agar kita mendapat kepercayaan dari para pelanggan. Yang terakhir, mengevaluasi dan juga mengukur tingkat keberhasilan. Kegiatan ini dilakukan agar dapat memperbaiki kesalahan maupun kekurangan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Sukma. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan atau produk yang menggunakan strategi email marketing. Ada Grab, Shopee, Spotify, Red Doors, dan Agoda. Nah, email marketing yang mereka kirimkan kepada pelanggan berisi tentang penjelasan singkat setiap mereka memiliki produk baru atau promo-promo yang menarik dan dengan kata-kata, gambar-gambar, serta warna yang menarik dan menonjol sehingga berbeda dari yang lainnya. Itu dapat memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membacanya, bahkan dapat mencobanya. Kemudian, contoh kasus pada perusahaan yaitu Doni, seorang pengusaha online di rumahnya. Dia memiliki banyak stok pakaian dan memiliki target untuk menghabiskannya dalam 1 bulan. Sehingga untuk bulan berikutnya dia memiliki stok baru. Untuk itu, dia menggunakan SEO, Facebook Ads, dan Google AdWords sebagai saluran pemasaran yang dapat mengarahkan pembaca iklannya menuju website online-nya tersebut. Kemudian, stok pakaian Doni pun berhasil terjual semuanya. Bisnisnya pun semakin lama semakin berkembang dan pembelinya pun semakin bertambah. Kemudian, selain keuntungannya yang besar, Doni pun mendapatkan alamat email dan nomor HP pelanggannya dari bisnisnya tersebut. Akhirnya, Doni mengirimkan sebuah email ke semua alamat email pelanggannya yang digunakan sebagai feedback pelanggan. Ada pelanggan lama yang meresponnya. Dari responan tersebut, terjadilah transaksi yang lebih besar dari sebelumnya. Pada akhirnya, dengan mengirimkan email secara rutin, para pelanggan lama Doni datang kembali, dan dia pun menghasilkan lebih banyak repeat order dan profit hanya dari mengirim email. Yang kedua, contoh kasus pada produk. Biasanya para pelanggan akan melakukan tindakan langsung tanpa perlu membaca keseluruhan apabila email yang diterimanya sederhana dan jelas. Melihat hal tersebut, aplikasi Canva menggunakan cara-cara agar dapat menarik para pelanggannya, yaitu dengan memunculkan konsep desain baru yang masing-masing memberikan deskripsi singkat, menunjukkan peran tampil, dan kemudian mendorong para pembaca untuk mencobanya sendiri. Tak hanya itu, aplikasi Canva juga memberikan informasi pada subscriber setiap kali mereka memiliki produk baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nursyana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.